Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi sosiologi bab 2 tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi komunikasi melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan. Yang keempat, terdapat dimensi waktu. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa interaksi sosial harus terjadi dengan adanya dua syarat. Pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah sekumpulan aksi dan proses reaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang saling memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Jenis kontak sosial ada tiga. Yang pertama, kontak berdasarkan bentuknya, yaitu antar individu. Individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang kedua, kontak sosial berdasarkan cara melakukannya, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak yang dilakukan secara langsung, tidak menggunakan media perantara. Sedangkan kontak sekunder adalah kontak yang dilakukan dengan menggunakan media perantara. Kontak sekunder sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sekunder secara langsung, contohnya telepon dan video call, dan sekunder secara tidak langsung, contohnya mengirim surat. Yang ketiga, kontak sosial berdasarkan sifatnya, yang bersifat positif dan negatif. Sifat positifnya contohnya adalah kerja bakti, dan sifat negatif contohnya adalah tawuran dan tindakan kriminalitas lainnya. Interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan, ide, dan gagasan dari komunikator kepada komunikan. Bentuk komunikasi ada dua. Yang pertama, lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Yang kedua, ada isyarat atau nonverbal, yaitu komunikasi dengan gerak dari badan, bahasa, isyarat, atau menunjukkan sikap tertentu. Seseorang dapat dikatakan melakukan komunikasi jika terdapat unsur-unsur seperti berikut. 1. Sender, pengirim pesan. 2. Receiver, penerima pesan. 3. Message, pesan atau isi atau maksud. 4. Feedback, tanggapan. 5. Media atau sarana untuk menyampaikan pesan. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua. Yang pertama, interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau meregangkan solidaritas. Contohnya adalah 1. Persaingan atau kompetisi, proses sosial individu atau kelompok yang saling berlomba untuk meraih kemenangan tertentu. 2. Kontravensi, proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan secara tidak terbuka. 3. Konflik, proses sosial individu atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Jenis interaksi sosial yang kedua adalah interaksi sosial asosiatif. Adalah proses interaksi sosial yang membawa seseorang menuju proses hubungan sosial yang positif di lingkungan masyarakat. Contohnya sebagai berikut. 1. Kerjasama atau kooperasi, yaitu usaha bersama oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri dibagi menjadi 4. 1. Kooptasi, adalah kerjasama antara atasan dan bawahan. 2. Joint venture, adalah kerjasama antara perusahaan atau lembaga. 3. Bargaining, adalah kerjasama antara tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 5. Koalisi, adalah kerjasama antara partai politik. Interaksi sosial asosiatif yang kedua adalah yaitu asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua unsur kebudayaan berbeda yang lambat laun melebur dan menghasilkan satu budaya baru.
Yang ketiga, akulturasi, yaitu pencampuran dua unsur kebudayaan berbeda tanpa menghilangkan ciri khas budaya masing-masing. Yang keempat, akomodasi, yaitu cara menyelesaikan konflik sosial atau pertentangan tanpa menghancurkan salah satu pihak. Nah, teman-teman, selanjutnya perlu kalian ketahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Secara bahasa, imitasi artinya meniru atau tiruan. Imitasi adalah proses belajar dengan cara mengikuti atau meniru perilaku orang lain. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah proses meniru pihak lain dari cara berpikir hingga tingkah lakunya agar persis dengan panutannya atau idolanya. Yang ketiga, simpati. Simpati adalah perasaan tertarik dengan orang lain sehingga timbul rasa bela kasih, hormat, ataupun menghargai orang lain. Yang keempat, empati. Empati adalah proses kejiwaan untuk larut dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka dan disertai kejahatan nyata. Yang kelima, sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang dengan cara tertentu agar orang lain mengikuti. Yang keenam, motivasi. Motivasi adalah semangat atau dorongan yang diberikan kepada orang lain sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melakukan atau meraih sesuatu. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari kami tentang materi interaksi sosial. Bila ada salah kata dan perilaku, mohon dimaafkan ya teman-teman. Ada sedikit pantun nih, dengerin ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian video dari kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.